Assalamualaikum, seperti biasa Sobat Football United, gue akan membahas konferensi pers dari Ruben Amorim ya. Gue ambil dari manunited.com, ini juga hal yang seperti biasa gue ambil. Ada rangkuman-rangkuman dari pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh sang head coach. Start yang positif membuat semua perbedaan. Kita memulai pertandingan dengan sangat bagus, sangat agresif. Kita sangat agresif di bola kedua. Kita kehilangan pemain ya, Casemiro, dan kita menyukai nih untuk menyulitkan keadaan atau pertandingan kita selalu. Tapi ini merupakan sesuatu yang oke ya. Saya merasakan ada urgensi di sana, dan tentu saja kurangnya pemain dari Chelsea, artinya kartu merah ini membantu kita. Kita harus lebih klinikal untuk menyelesaikan pertandingan lebih awal. Iya, sepakat gue dengan apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Manchester United dalam beberapa musim terakhir lebih suka untuk menyulitkan diri sendiri. Sudah 10 pemain tim lawan, unggul 2-0, dominan, menuju kenyamanan ya menurut gue di situasi pertandingan, bahkan enak untuk disaksikan. Tahu-tahu kartu merah juga untuk Manchester United. Why? Kenapa? Kenapa ada kecerobohan di sana? Iya, kita bisa berbicara terkait dengan kontroversi kartu merah, kartu kuning kedua untuk Casemiro, tapi intinya Manchester United juga tampil 10 pemain lagi. Sesuatu yang menurut gue seharusnya bisa dihindari kalau saja Manchester United lebih hati-hati. Dan Ruben Amorim juga mengakui bahwa tampilnya Chelsea dengan 10 pemain ini membantu situasi. Ya, memang itulah adanya. Tapi ada hal yang juga menarik disebutkan, seharusnya kita bisa lebih klinikal untuk menyelesaikan pertandingan lebih awal ya, karena Manchester United sebenarnya punya peluang untuk melakukan hal tersebut. Sangat dominan, sangat menekan, sangat enak sebenarnya untuk disaksikan. Sangat agresif, intensitas juga sangat tinggi di kotak penalti Chelsea. Tapi Chelsea adalah Chelsea dengan kualitasnya, dan ini juga merupakan mungkin hal yang tidak banyak dilihat ya, karena hanya dilihat oke 10 pemain, 11 pemain harusnya bisa begini. Lupa, this is Chelsea yang lebih rapi, lebih solid, bahkan kualitasnya lebih bagus menurut gua secara kolektif dibanding dengan Manchester United. Musim lalu Manchester United tidak bisa mengatasi Chelsea di Old Trafford, tapi musim ini akhirnya bisa dengan segala sesuatu yang terjadi di lapangan. Tentang Bruno Fernandes, dia memiliki spirit yang luar biasa. Dia merupakan kapten kita dan dia mencetak sebuah gol bermain sebagai gelandang. Jadi saya sangat happy dengan hal tersebut. Orang-orang tidak memiliki hal-hal baik ya yang untuk dikatakan tentang tim kita. Jadi saya hanya bercanda saja. Saya tidak memiliki hal untuk dikritik ya. Dan ya seringkali mereka ini benar. Hari ini kita menang dan ini merupakan hari yang bagus untuk kita. Ya, hari yang bagus untuk Manchester United. Above all, di atas segalanya, saat ini yang paling penting bagi Manchester United adalah menang. Mau ugly win, mau kemenangan yang nyaman, kemenangan yang besar, kemenangan yang tipis, kemenangan yang sulit, apapun itu, yang penting saat ini adalah menang. Dengan keadaan di Manchester United baru saja takluk secara telak kalah di Manchester Derby, Manchester United dinarasikan di sana dan di sini 4 pertandingan, baru 1 kali menang, 2 kali kalah, ini dan itu. Kemenangan adalah hal yang paling penting saat ini menurut gue di pertandingan menghadapi Chelsea. Dan sebenarnya sebelum pertandingan menghadapi Chelsea ya Manchester United sebenarnya tidak diunggulkan, tidak jauh lebih diunggulkan dibanding dengan Chelsea dengan segala kualitas yang dimiliki baik itu secara individu dan terlebih secara kolektif ya. Kemenangan yang berharga ini sangat penting karena saya mengerti situasi di sekitar klub ini. Kita tidak bisa lupa kalau kita ini menderita banyak ketika kita berada di atas. Kita bisa kalah menghadapi Grimsby, kita bisa mengalahkan segala tim. Saya berpikir tentang yang selanjutnya. Sangat menyenangkan untuk menang, dan kita butuh keinginan untuk menang lagi, dan ini sangat penting untuk kita. Ya, sepakat gue bahwa Manchester United harus menang. Menurut gue harus menang. Bagaimanapun juga klub ini dinilai dari kemenangan, dari hasil yang didapatkan. Ini tidak bisa dialihkan dari tentu saja proses yang dilakukan. Jadi ada keseimbangan yang harusnya terjadi di sana. Gue paham betul secara ringan amatiran bahwa memang klub ini sedang membangun kembali, dan ini tidak mudah. Ada banyak hal mendasar yang sedang dirapikan, dan ini sekali lagi tidak mudah. Namun demikian proses ini tetap harus juga mendapatkan hasil, dan
Oleh karena itulah kemenangan ini merupakan hasil yang fantastis menurut gue, dengan segala dinamika yang terjadi di dalam pertandingannya. Casemiro mengerti apa yang dia lakukan. Ya, perasaannya lebih buruk daripada saya. Ini yang dikatakan oleh Ruben Amorim, ya, kita menang jadi kita akan melupakannya sedikit, dan dia akan menderita karena dia merupakan pemain top profesional. Dia mengerti apa yang dia lakukan. Dia ini sangat berpengalaman, dan permainan tersebut seharusnya tidak dimainkan seperti itu. Dia terlalu hati-hati. Ini agak aneh menurut gue, karena kalau dia terlalu hati-hati ya dia tidak akan melakukan apa yang dilakukan gitu. Tapi again, menurut gue itu kontroversi. Apakah itu pelanggaran? Iya. Kartu kuning kedua, gue secara dengan amatiran seperti gue katakan di video sebelumnya, gue merasa itu bukan kartu kuning kedua, apalagi kartu merah ya. Tapi sangat disayangkan sih sebenarnya hal ini terjadi, terlepas dari kontroversi ya, karena ketika Manchester United unggul 1 pemain, ada situasi yang lebih positif lah dari sisi fans ya, dari sisi gue menyaksikan pertandingan. Manchester United sangat dominan, tidak memberikan Chelsea bernafas. Walaupun Chelsea tampil dengan 10 pemain, mereka tetap punya daya gitu ya untuk mengejutkan. Mereka memiliki kualitas untuk bisa melakukan counter-counter yang menyulitkan, bahkan membuat situasi berbahaya. Manchester United di sisi lain, kalau mengaca di pertandingan menghadapi Manchester City misalnya ya, gol yang tercipta itu karena kesalahan lini belakang Manchester United, dan itu bisa saja tercipta tadi di pertandingan walaupun Chelsea dengan 10 pemain. Tapi ya, terlepas dari crossing Reece James yang disundul oleh Chalobah, nyaris tapi di pertandingan tersebut Manchester United tampil lebih fokus, lebih solid lini pertahanan, dan menurut gue ini harus diberikan kredit. Yes, Manchester United terdominasi di babak kedua, tapi ini ujian juga bagi lini belakang Manchester United yang selama beberapa pertandingan sebelumnya tampil lebih ceroboh menurut gue. Ya, ini kemenangan yang menurut gue juga harus diberikan titik ataupun poin ya ke lini belakang Manchester United. Tapi dikatakan oleh Ruben Amorim terkait dengan Casemiro, ya gue sepakat sih bahwa dia pasti menyesal ya. Kalau ya, gue dari banyak informasi yang gue baca, memang Casemiro ini salah satu pilar di dressing room Manchester United, dan dia tentu saja ingin menjadi contoh ya kan. Gue happy sebenarnya ketika Casemiro bisa mencetak gol, karena ya kalau kepercayaan diri Casemiro semakin naik, gue yakin skuad di atas lapangan pun juga demikian gitu. Dan ketika Casemiro mendapatkan kartu merah, di situ yang menjadi titik perhatian gue juga bagaimana karakter mental pemain di atas lapangan gitu ya. Akankah mereka juga down atau seperti apa? Ternyata tidak. Situasi fisik yes terkuras, tapi mental karakter tidak. Bahkan setelah Chelsea berhasil mengecilkan ketertinggalan, ternyata karakter mental pemain Manchester United cukup oke di pertandingan tadi, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya sering mereka ulangi di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Fans bersama dengan kita, kalau kita memberikan segalanya, kita menderita pada akhirnya, tapi kita layak untuk menang. Para fans ya, ini sangat mudah untuk dibuat senang. Kalau Anda memberikan segalanya, mereka akan ada di sana. Ini merupakan sesuatu yang pemain kita butuh untuk mengerti. Untuk memiliki dukungan, kita hanya butuh untuk lari, berjuang, dan melakukan tackling. Dengan kemenangan ini, kita harus melupakan ya bagaimana enaknya kemenangan, dan kembali ke urgensi, ke keinginan untuk menang yang kita butuhkan di pertandingan selanjutnya. Jadi Ruben Amorim kurang lebih mengajak, oke, jangan terlalu puas ya, jangan terlalu besar-besaran dirayakan. Ini dilupakan, siapkan pertandingan selanjutnya dengan urgensi ataupun keinginan yang menang yang sama gitu ya untuk pertandingan selanjutnya. Karena gue menilai memang terlepas Chelsea mendominasi di babak kedua, Manchester United para pemainnya tidak ingin secara mudah melepas keunggulan gitu. Ketika live commentary gue baca bener banyak sekali kolom-kolom komentar yang luar biasa sih, by the way, komentarnya terima kasih banyak sebelumnya yang merasa bahwa ini nanti pasti akan 2-2. Bahkan kalau 2-2 ini pasti akan mudah ke 2-3 segala macam. Gue berpikir kenapa langsung ke sana gitu. Biarkanlah
Jangan dijudge dulu, biarkanlah para pemain ini di atas lapangan menunjukkan adanya peningkatan atau tidak, konsentrasi terutama jika dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan mereka menurut gue berhasil pada akhirnya. Yes, Chelsea sempat mengecilkan ketertinggalan, tapi ya ini juga merupakan bagian dari dinamika sepak bola, sekaligus juga menunjukkan betapa berkualitasnya Chelsea sebenarnya. Apakah kalau misalnya 11 lawan 11 Chelsea akan menang, Manchester United tidak akan menang, atau seperti apa? Gue tidak ingin berspekulasi, karena buat apa harus seperti itu gitu ya. Ada banyak insiden, ada banyak detail di pertandingan yang bisa dibikin seandai-andainya, maka nanti akan bisa liar begitu akibatnya komentar-komentarnya. Enggak sih, gue nggak ingin terlalu ke sana gitu. Bahwasanya yes, Chelsea tampil dengan 10 pemain, mereka melakukan kecerobohan dan juga kesalahan, di mana itu merupakan bagian dari sepak bola. Manchester United pun juga demikian, beberapa situasi mereka juga sering melakukan kesalahan. Musim lalu misalnya, kita bisa saja berkata, wah kalau Onana tidak salah, Onana tidak begini dan begitu. Ya, tapi sudah terjadi dan merupakan bagian dari sepak bola juga ya, kesalahan-kesalahan ataupun juga apapun itu. Bagaimana kalau tidak ada handsball di kotak penalti dan ini dan itu? Ya, bagian dari sepak bola. Sama juga seperti error yang dilakukan oleh Robert Sanchez tadi, yang teledor menurut gua, menghadang Mbeumo ya, yang sudah jelas-jelas one on one sama dia. Dan ya, again, ini ada konsekuensi yang harus diderita oleh Chelsea pada akhirnya. Dan ini menurut gua menjadi pembeda. Yes, ini menjadi salah satu penyebab. Yes, tentu saja. Tapi lagi-lagi ini dalam koridor sepak bola, jadi tidak ada yang aneh menurut gua dalam hal tersebut. Kurang lebih seperti itu, Sobat Football United. Ya, Ruben Amorim menggarisbawahi betul ya, bahwa yang diinginkan adalah para pemain ini untuk terus menginginkan kemenangan. Itu artinya apa? Karakter mental yang sedang dia bangun. Kemenangan untuk haus akan kemenangan. Mental yang haus ya akan kemenangan. Ini yang dibutuhkan saat ini. Sejauh ini berhasil, mudah-mudahan bisa berlanjut ke situasi selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Sobat Football United. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.